Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Tulandari. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Efisiensi Tata Niaga Pemasaran Beras di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Bab 1 Pendahuluan. Indonesia merupakan negara agraris, menjadi sektor pertanian punggung utama dalam perekonomian nasional. Dan sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan mata pencarian sebagai petani. Tanaman padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempunyai prospek cerah dalam pemasaran dan dapat membantu menghasilkan kebutuhan pokok manusia. Salah satu provinsi penghasil padi di Indonesia adalah Provinsi Lampung. Pada tahun 2020, Provinsi Lampung memiliki produksi padi sebesar 466.563 ton. Provinsi Lampung menjadi daerah penghasil atau sentra tanaman padi nomor 7 di Indonesia, menurut BPS Indonesia 2020. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, produksi padi di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2022 adalah 39.663,56 ton. Sementara itu, luas panen padi di Kecamatan Natar pada tahun 2022 adalah 8.417,6 hektar. Berdasarkan rumusan masalah dapat dipecah menjadi 3. Yang pertama, bagaimana saluran pemasaran komoditas jagung di Desa Sidosari. Yang kedua, bagaimana margin pemasaran komoditas jagung di Desa Sidosari. Dan yang ketiga, bagaimana efisiensi pemasaran komoditas jagung di Desa Sidosari. Tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengidentifikasi saluran pemasaran beras di Desa Sidosari. Yang kedua, untuk menganalisis margin pemasaran beras di Desa Sidosari. Dan yang ketiga, untuk menganalisis efisiensi pemasaran beras di Desa Sidosari. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Peran tata niaga dalam distribusi hasil pertanian menghubungkan produsen petani dengan konsumen akhir. Sistem tata niaga yang efisien dapat memaksimalkan keuntungan petani dan meminimalkan biaya bagi konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efisien, yang pertama, panjangnya saluran distribusi, yaitu semakin pendek saluran distribusi, maka semakin kecil biaya dan margin pemasaran. Yang kedua, margin pemasaran yaitu selisih harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar konsumen. Digunakan sebagai indikator efisiensi sistem pemasaran. Selanjutnya ada saluran pemasaran di Desa Sidosari. Yang pertama dari petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan terakhir konsumen. Adapun bab 3 metode penelitian, tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Desa Sembaringin, Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan ini merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Lampung Selatan dan wilayah ini memiliki sistem tata niaga yang menarik untuk menganalisis dengan berbagai pelaku pasar yang terlibat. Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai adalah data kuantitatif, yaitu data yang dijadikan dalam bentuk angka yang disertai dengan perhitungan. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan untuk mengidentifikasi aluran pemasaran, menganalisis margin pemasaran, serta mengevaluasi efisiensi tata niaga. Ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini akan dilakukan melalui beberapa teknik. Yang pertama, wawancara langsung. Yang kedua, observasi lapangan. Dan ketiga, dokumentasi. Metode analisis data. Saluran pemasaran bertujuan untuk mengidentifikasi jalur distribusi gabah dari petani hingga konsumen akhir, mencakup peran dan fungsi masing-masing pelaku dalam rantai tata niaga seperti petani, pengepul, penggiling padi, pedagang besar, dan pengecer. Yang selanjutnya ada margin pemasaran. Untuk mengidentifikasi besarnya keuntungan yang diperoleh oleh setiap pelaku di sepanjang saluran pemasaran, yang dihitung menggunakan rumus M sama dengan PR dikurang PF, dengan keterangan M yaitu margin pemasaran, PR yaitu harga di tingkat pengecer, dan PF harga di tingkat petani. Yang selanjutnya ada efisiensi pemasaran. Analisis efisiensi pemasaran bertujuan untuk menilai seberapa optimal proses pemasaran
dalam mendistribusikan gabah dari produsen ke konsumen dengan biaya serendah mungkin dan keuntungan yang adil di sepanjang rantai pasok. Dalam analisis ini menggunakan farmer share yang dihitung dengan rumus farmer share sama dengan PF dibagi PR dikali dengan 100%. Yang terakhir ada kesimpulan. Efisiensi tata niaga sangat dipengaruhi oleh panjangnya saluran distribusi dan margin pemasaran. Penggunaan metode farmer share membantu menghasilkan keuntungan yang diterima petani dibandingkan dengan harga akhir di konsumen. Hal ini penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung peningkatan efisiensi pemasaran beras. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.